Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza NIM 1930203053, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Lokal HTN 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana, mata kuliah Hukum Pidana yang dosen pengampunya Bapak Roni Effendi. Tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang, yang mana pelakunya dapat dijatuhi sanksi. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaarheid, yang terdiri atas 3 suku kata, yaitu straf yang artinya hukum, sanksi, penderitaan, nestapa, bar artinya dapat atau bisa, sedangkan fight atau fighten artinya perbuatan, peristiwa, ataupun tindak, yang dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi. Tindak pidana ini disebut juga dengan delik pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, ataupun tindakan pidana. Tindak pidana suatu perbuatan yang melanggar norma atau gangguan terhadap tertib yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Adapun pengertian tindak pidana ini menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Simon, strafbaarheid artinya adalah kelakuan atau handling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Yang kedua, Van Hamel, strafbaarheid adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Profesor Muljono, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam pasal 11 konsep rancangan KUHP angka 1, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Angka 2, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Huruf ketiga, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Jadi, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah yang pertama, kelakuan dan akibat, yang kedua, hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, yang keempat, unsur melawan hukum yang subjektif, yang kelima, unsur melawan hukum yang objektif. Unsur tindak pidana subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dari diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu unsur dolus atau unsur kesengajaan dan unsur culpa atau unsur kelalaian atau ketidaksengajaan. Di dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana harus memenuhi unsur kulpabilitas.
Seorang hakim tidak boleh menjatuhi hukuman apabila tidak memenuhi unsur kesengajaan atau dikenal dengan azas Greenstraff Beach Zonderskuld. Unsur subjektif. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif ini terbagi lagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama yaitu perbuatan dan akibat. Yang kedua, unsur sifat melawan hukum. Yang ketiga, alasan-alasan meniadakan sanksi. Yang keempat, sanksi. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana ini, yang pertama kejahatan dan pelanggaran, yang kedua delik formil dan delik material, yang ketiga delik komisi dan delik omisi, yang keempat delik dolus dan delik culpa, yang kelima delik tunggal dan delik bukan dan delik berganda, yang keenam delik aduan dan delik bukan aduan, yang ketujuh delik biasa atau delik sederhana, dan delik yang dikualifikasi atau ada unsur pemberatan. Rumusan tindak pidana penting karena sesuai dengan prinsip kepastian sehingga masyarakat tahu mana yang dilarang. Peristiwa yang terjadi secara nyata harus masuk dalam rumusan. Artinya, perbuatan itu mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Agar peristiwa itu masuk dalam rumusan, maka perbuatan itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik dalam undang-undang. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat di dalam undang-undang, maka berarti bahwa perbuatan itu memenuhi atau mencocoki rumusan delik. Rumusan suatu tindak pidana pada umumnya berisi unsur sebagai bagian inti dari delik, artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seorang diancam dengan pidana. Pada umumnya, rumusan suatu tindak pidana di dalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku. Sebagian besar memulainya dengan kata barang siapa, sebagai terjemahan hits di dalam bahasa Belanda. Namun ada pula yang memulainya dengan kata setiap orang. Itu berarti yang menjadi subjek tindak pidana itu adalah siapa saja. Di dalam KUHP, hanya orang atau manusia yang dipandang sebagai subjek tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, badan hukum atau korporasi juga merupakan subjek tindak pidana. Penentuan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana penting untuk menentukan berlakunya peraturan hukum pidana dan untuk menentukan kompetensi pengadilan yang mengadili. Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang locus dan tempus delicti ini. Mengenai locus delicti, dikenal adanya 3 ajaran atau teori, yaitu teori pembuatan material, yang kedua teori instrumen yang digunakan, yang ketiga teori akibat. Dalam pasal 10, konsep perancangan KUHP menentukan tempat tindak pidana adalah A. Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang atau oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Dari penjabaran materi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang mana sang pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Seorang hakim tidak boleh menjatuhi hukuman bagi pelaku apabila tidak memenuhi unsur kesengajaan. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ini, yang pertama unsur subjektif. Unsur subjektif ini merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Unsur subjektif ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu unsur culpa atau unsur kelalaian dan
unsur dolus atau kesengajaan, serta adanya unsur objektif. Unsur objektif ini yaitu unsur yang berada di luar diri sang pelaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.